Desa Sri Bandung ini pemukimannya itu sangat kecil. Melihat dari susahnya saat ini mencari tanah, karena wilayah Desa Sri Bandung ini kita sudah tahu di perbatasan itu sudah luar biasa kebun tebu itu. Nah, mau ada yang meninggal saja sudah susah, mau dikubur kemana? Buat rumah saja sekarang kan sudah susah. Tidak lagi mempunyai lahan untuk bertani. Cuman bisa menanam singkong itu hanya di dekat rawa-rawa. Itu yang luasannya tidak seberapa kayak itu kan. Mulainya dari konflik lahan yang besar-besaran di tahun 2012 itu masyarakat merasa terancam, merasa trauma yang mendalam. Semua orang yang ada di desa itu masuk ke rumah semua. Mereka ketakutan karena aparat ini dengan berpuluh-puluh mobil itu. Organ Ilir ini sebenarnya berangkat dari awal mereka melakukan perjuangan. Supaya kami berjuang tuh agar tanah kami tadi kembali. Sebab dari tahun 82 itu sampai sekarang ngapo konflik tak selesai-selesai. Anak muda di sana sudah takut terlebih dahulu dengan mendengar kasus PTPN, karena memang sampai saat ini trauma yang diakibatkan oleh konflik PTPN 7 mulai dari tahun 1989 sampai pecah di 2012 itu masih menyisakan hal yang sangat traumatik bagi mereka, sehingga mereka tidak berani untuk melakukan perjuangan bersama dengan perempuan akar rumput lainnya atau dengan ibu-ibu. Kalau untuk trauma healing itu sudah pernah dicoba kepada perempuan akar rumputnya memang. Pikir ini juga menjadi strategi yang perlu dicoba sama kawan-kawan SP Palembang untuk bagaimana menghilangkan trauma itu secara perlahan dan pelan-pelan. Nah, di sini kita melihat bahwa potensi yang ada di Sri Bandung ini itu ada di singkong. Kita menguatkan ibu-ibu terlebih dahulu. Setelah kami memberi penguatan kapasitas kepada kelompok perempuan Sri Bandung, ketika mereka sudah merasa bahwa memperjuangkan hak atas tanah itu bukan hanya laki-laki, tapi ini memang tugasnya bersama laki-laki dan perempuan, karena memang selama ini sumber kehidupan mereka sudah dirampas oleh perusahaan. Dalam hal ini mereka mempunyai kesadaran sendiri. Jadi mereka melakukan membuat kelompok KPPS. Dalam hal ini bukan dalam arti untuk berjuang saja. KPPS itu adalah kelompok perempuan pejuang Sri Bandung. Kelompok ini terbentuk karena adanya konflik antara masyarakat dengan PTPN 7 Cinta Manis yang merampas ruang hidup mereka, sehingga mereka sampai saat ini masih memiliki semangat untuk merebut kembali hak atas tanah mereka. Feminis ekonomi solidaritas bukan berbicara soal uang, tapi di sini ada nilai yang memang harapannya ketika membuat kerupuk itu ada kebersamaan, di situ ada kejujuran, ada solidaritas, karena membuat kerupuk itu dilakukan bersama-sama. Kerjasamalah dengan Universitas Muhammadiyah Palembang. Akhirnya kita mendapat bantuan alat, dan waktu itu juga sempat dimasukkan di dalam perencanaan desa untuk penambahan beli alat. Kelompok perempuan pejuang Sri Bandung ini adalah mempunyai produk emping ubi uma. Itu juga menjadi alat untuk kami KPPS memperjuangkan hak kami atas tanah. Jadi kita membeli dari mereka, kita akan memasarkannya lagi gitu. Kalau untuk peran SP sendiri ya, yang dalam hal peningkatan kapasitas, jadi kita melihat SP Palembang itu melihat apa sih kebutuhan perempuan di sana kayak gitu. Jadi bukan kita yang menentukan apa sih yang kita mau berikan kayak gitu. Memasarkannya juga belum bisa meluas kayak gitu kan. Nah, jadi SP Palembang juga sudah berusaha keras kayak gitu. Bagaimana sih mereka ini bisa yang kelompok ini berkembang kayak gitu, berkembang gitu, yang juga bisa kita memasarkan, membantu mereka begitu kan, untuk menjualkan produk mereka. Dalam hal untuk perkembangan ekonomi solidarity ini bukan hanya bagaimana mereka bisa menjualkan produk yang lebih dari bertonton sebenarnya, tapi yang tantangan terbesar bahwa bagaimana kita merawat mereka sebenarnya, merawat mereka supaya
dari mereka sudah berkembang itu, mereka tetap berjuang kayak gitu. Mereka tidak melupakan visi misi mereka di awal kayak gitu. Bertahan tuh karena apa itu membuat keripik ubi ini agar supaya perjuangan kami ada pemasukan. Kalau misalnya kita punya kemandirian ekonomi, berarti kita yang selama ini patungan kalau mau berjuang, jadi sekarang nggak lagi kayak gitu. Jadi kita sisihkan dari sini, itu juga mengurangi beban kita kalau untuk berjuang. Membentuk KPPS ini ialah sebagai wadah untuk kami berjuang, ruang aman untuk kami belajar, ruang aman untuk kami berkomunikasi, tak ada yang memata-matai. Rasa takut itu hilang, ngomong dengan orang pun alhamdulillah dah tak takut lagi. Di KPPS itu setiap minggunya rutinitas kita kumpul, walaupun tidak membuat emping ubi, kita harus kumpul untuk mengetahui informasi-informasi. Alaman oleh duit yang oleh ngelola kelompok ubi ini ada, pokoknya ada pemasukan. Sudah tuh banyak nama pengalaman dari siapa-siapa lah ya, keberanian. Mereka merasa bahwa apa yang mereka buat itu sudah mulai dihargai oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka membuat kerupuk ini sebagai cara mereka untuk melawan. Mereka ingin bahwa kemandirian ekonomi mereka itu sebagai perlawanan mereka dalam memperjuangkan hak atas tanahnya. Dalam melakukan kegiatan, mereka harus mengasihkan kontak siapa agar bisa dihubungi. Nah, terus juga mereka sudah punya SOP berkegiatan. Mereka sebenarnya di KPPS itu mereka sudah sedikit mengetahui tentang aturan hukum. Misalnya bagaimana misalnya polisi itu bisa melakukan penangkapan, harus ada proses ini. Misalnya harus ada surat pemanggilan dulu, baru bisa ke rumah dan sebagainya. Ya, harapan kita bisa di perekonomian ini bisa bisa berkembang, kalau bisa menjadi mata pencarian kami khusus. Nah, itu satu. Keduanya, harapan kami mempunyai rumah produksi. Yang ketiganya, harapan kami berjuang itu membuahkan hasil. Perjuangan kami atas tanah itu membuahkan hasil. Sebagai suplemen untuk terus bergerak, berjuang bersama dan terus bisa menularkan ke yang lain. Artinya bisa bukan hanya di KPPS aja, tapi bisa juga mengembangkan di wilayah lain, mengajak perempuan-perempuan yang lain untuk mereka juga berpikir bahwa berbicara soal ekonomi itu bukan hanya uang. Karena saya merasa perjuangan ini harus diteruskan. Perjuangan perlawanan mereka untuk harapannya bisa mewujudkan kedaulatan atas hidupnya. Harapan kami kepada pemerintah ialah hak atas tanah kami kembali kepada kami. Karena cintalah saya tetap bertahan di SP ini.